Shalom teman-teman semua, puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sedikit dari firman-Nya. Sebelum kita mengawali firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sepanjang semalam kami boleh tidur nyenyak dan sekarang kami bisa bangun kembali untuk beraktivitas ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami semua di sini, agar kami bisa menerima dari firman-Mu ya Bapa. Dan kiranya kami boleh menerapkan semuanya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Datanglah di tengah-tengah kami ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami selalu, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan tidak ada gangguan dari yang lain ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau selalu menyertai. Biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan itu berasal dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Nah, oke. Jadi tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu God's Vision over Resolution. Ya, oke. Jadi visi Tuhan atas resolusi kita ya. Nah, aku mau bertanya nih kepada teman-teman semua. Apakah resolusi yang kita rancangkan di awal tahun ini mengarahkan kita pada tujuan Tuhan? Pastinya di sini teman-teman punya kan ya resolusi untuk tahun 2022. Nah, apakah resolusi yang kita rancangkan di awal tahun ini mengarahkan kita pada tujuan Tuhan? Yaitu bisa dibilang visi ilahi. Nah, ataukah resolusi kita yang kita buat hanya untuk mengisi kekosongan waktu dan sekedar mengembangkan diri kita? Dan apakah kita aware terhadap rambu-rambu yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan kita dalam melakukan tiap resolusi kita? Nah, aku mau kasih gambaran ya teman-teman. Ketika kita berkendara menuju suatu tempat, kita bisa tiba dengan selamat tanpa tersesat jika kita tahu tempat yang akan kita tuju dan sudah merencanakan rute yang mau ditempuh. Terus kita fokus menyetir kendaraan dan juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas sepanjang perjalanan. Nah, demikian juga dengan kehidupan. Kita akan dapat hidup seturut dengan maksud Tuhan saat kita mengerti apa yang jadi visinya bagi kita. Sementara setiap resolusi yang kita rencanakan seharusnya adalah langkah-langkah kecil yang harus dilewati satu persatu untuk mencapai visi tersebut. Nah, sekarang mari kita belajar dari kisah Yusuf, seorang yang mendapatkan visi Tuhan sejak masa mudanya melalui mimpi. Nah, karena kepolosan Yusuf yang langsung menceritakan mimpinya kepada orang tua dan saudara-saudaranya, perjalanan menuju penggenapan visinya itu menjadi tidak mudah. Ya, meskipun demikian, Yusuf tetap memastikan langkah kecil yang dia lakukan tetap mengarah pada visi Tuhan yang mulia bagi hidupnya. Mari kita baca bersama dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua sampai 5. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Nah, yang kedua selanjutnya kita langsung skip pada ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Tetap sama di Kejadian 39. Jadi di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah,
saat bekerja di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan sangat giat, sehingga Tuhan itu memberkati semua yang dia kerjakan dan menjadikan kepercayaan tuannya kepada dia. Nah, Potifar yang merupakan orang terpandang di Mesir tidak akan mudah memberi kepercayaan pada Yusuf jika pekerjaannya hanya biasa-biasa saja. Demikian pula saat di penjara, Yusuf malah membantu kepala penjara dalam beberapa tugas, dan semua tugas itu dikerjakan Yusuf dengan sangat baik. Bahkan kepala penjara tidak lagi mengurusi yang menjadi pekerjaan Yusuf. Baik di rumah Potifar maupun di penjara, Yusuf belum tahu bagaimana visi Tuhan atas hidupnya akan digenapi, bagaimana dia menjadi pemimpin yang besar. Nah, tetapi lewat kepercayaan kecil yang dia terima, dia bekerja dengan sangat giat, mengatur strategi dari hal yang sederhana, sehingga di setiap tempat dia ada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Yusuf yang diberkati, tetapi semua tempat dan Tuhan di mana ia bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membuat resolusi yang semakin mengarahkan kita kepada visi Tuhan? Nah, yang pertama, buatlah resolusi yang fokusnya tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, seperti halnya Yusuf, bekerja dengan sangat giat dan menjadi kesukaan tuannya dimanapun dia berada. Bukan hanya agar dia dibebaskan, tetapi untuk Tuhan memberkati tuannya dan menyelamatkan Israel dari masa kelaparan. Nah, memang visi Tuhan itu ujungnya selalu untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi resolusi yang kita miliki pun tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi harus juga menguntungkan bagi banyak orang. Seperti contoh, misalnya aku ingin bisa menyetir mobil, akhirnya pun aku les menyetir mobil. Nah, tujuan visi kita untuk bisa menyetir mobil itu bukan berarti karena agar kita nggak perlu diantar jemput oleh orang tua. Nah, tetapi untuk bisa misalnya mengajak teman baru pergi ke gereja. Nah, misalnya gitu, contohnya ya itu ya. Terus misalnya lagi dalam mengembangkan bisnis baru misalnya, bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan untuk hidup kita sendiri, tetapi untuk membuka lahan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, itulah ini berapa contoh ya? Dua ya. Ya itulah contoh-contohnya ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua. Yang kedua, jangan takut revisi resolusi yang melanggar rambu-rambu Tuhan. Kita baca dulu nih di Yesaya pasal 55 ayat 8 yang sampai ke 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Oke, jadi visi Tuhan tidak akan bertentangan dengan rambu-rambu kebenaran yang sudah Ia berikan kepada kita. Saat seperti contoh Yusuf tadi saat di rumah Potifar, jika Yusuf kompromi dan mengikuti bujukan istri Potifar, ia mungkin tidak akan dipenjara dan tetap dapat menjadi orang kepercayaan yang memimpin pegawai-pegawai Potifar lainnya. Tetapi karena itu bukan cara yang benar, ia tidak melakukannya. Nah, demikian pula dengan kita. Jika dalam perjalanan menggenapi visi Tuhan, ternyata ada resolusi yang kelihatannya mempercepat visi itu digenapi, atau bahasa simpelnya jalan pintas lah ya, tetapi bertentangan dengan kebenaran, janganlah takut untuk merevisinya. Percayalah, selama hati kita tertuju pada Tuhan, pastilah Tuhan akan memberikan tuntunan. Jika kita belum melihat rambu berikutnya, berpeganglah pada rambu atau tuntunan yang sebelumnya Tuhan berikan kepada kita. Oke, jadi aku simpulkan ya inti dari renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus membuat resolusi yang fokusnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menguntungkan banyak orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita jangan takut revisi resolusi yang melanggar rambu-rambu Tuhan. Jadi kita jangan pernah takut untuk merevisi resolusi yang melanggar rambu-rambu Tuhan atau ada jalan pintas dan sebagainya, karena Tuhan senantiasa ada di situ dan menuntun kita dan menyertai kita. Oke, buat closing renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama baca dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Nah, jadi ayat ini yang mau aku berikan ke teman-teman semua. Serahkanlah semua perbuatanmu kepada Tuhan, dan terlaksanalah segala rencanamu.
serahkan ya semua teman-teman perbuatan kalian kepada Tuhan, dan semoga terlaksanalah semua segala rencana dan resolusi yang sudah teman-teman inginkan di tahun 2022 ini. Amin. Mari semua teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya supaya Tuhan bisa menyempurnakan atau memperbesar iman kita untuk berani berharap dan melangkah atau bahkan mengoreksi resolusi kita bila ternyata resolusi itu tidak sejalan dengan visi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menyertai kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menuntun kami semua ya Bapa. Dan berkati semua teman-teman di sini ya Bapa, agar resolusi-resolusi yang sudah mereka plankan, resolusi-resolusi yang sudah mereka rencanakan, kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Bapa, agar resolusi mereka semua bisa tercapai ya Bapa. Dan kiranya ya Bapa, resolusi mereka semua itu bisa bukan hanya untuk kepentingannya pribadi, tetapi bisa menguntungkan banyak orang ya Bapa. Dan apabila ada teman-teman di sini yang mungkin resolusinya kurang berkenan kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau memperbaiki semuanya itu ya Bapa, agar resolusi yang mereka plankan sudah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami hendak bersekolah ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami semua ya Bapa, agar bisa menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan berkati teman-teman nanti yang masuk di sesi berikutnya, kiranya Engkau menyertai kami semua dalam perjalanan, dan hingga kami bisa tiba di sekolah dengan selamat. Dan juga berkati teman-teman di sini yang hendak berangkat bersekolah, kiranya Engkau menyertai Bapak agar tiba di sekolah dengan selamat. Terima kasih ya Bapak, juga berkati Bapak Ibu Guru kami yang mengajar kami, berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat semua buat sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.